Lebih dari 5.600 ton limbah elektronik di Makassar mengancam keselamatan dan kesehatan pemulung dewasa dan pemulung anak-anak. Dari data tersebut ada 200 pemulung anak-anak berusia 6 hingga dengan 17 tahun yang mengumpulkan limbah elektronik. Di Indonesia, limbah elektronik mencapai 1,8 juta ton setiap tahun. Hanya 10% yang dikelola dengan benar dan memiliki izin secara resmi, 90% dikelola oleh sektor informal, baik individu maupun kelompok yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar. Sementara limbah elektronik di Indonesia termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan membutuhkan izin khusus untuk menanganinya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Di samping itu, riset Save the Children berjudul Circular Geniuses membahas limbah elektronik dan ekonomi berkelanjutan yang dirilis pada Februari 2023 menjelaskan total potensi limbah elektronik di Kota Makassar mencapai 5.651,2 ton per tahun. Namun tidak hanya pemulung dewasa, tetapi setidaknya terdapat 200 pemulung anak-anak berada pada level paling bawah di sistem limbah elektronik, yakni mengumpulkan limbah tersebut. Tidak jarang dari mereka juga terlibat dalam proses pemilahan yang tidak aman, seperti membakar plastik secara terbuka, membongkar komponen papan sirkuit dengan cara yang tidak aman, dan diperparah dengan tidak dilengkapi peralatan keselamatan yang tepat, sehingga dapat mengekspos diri mereka terhadap bahaya keselamatan dan kesehatan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Dewi Sri Sumanah, selaku Media and Brand Manager Save the Children. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Selamat siang Mas Andrew, kabarnya baik Alhamdulillah. Baik, semoga ada ITV juga. Baik. Kabar kami di sini juga baik. Kita langsung saja berdiskusi Mbak. Ini kan limbah elektronik termasuk dalam limbah B3 ya, bahan berbahaya beracun. Nah, kalau dari teman-teman Save the Children sendiri, apa saja temuan-temuan yang sudah ditemukan dari hasil riset dari limbah-limbah elektronik, apa saja yang paling banyak dikumpulkan oleh pemulung di sana, dan apakah nilai jualnya sendiri memang lebih besar dibandingkan limbah-limbah lainnya, sehingga karena memang sudah memiliki risiko, ada side effect sendiri ketika mengumpulkan, namun ya warga di sana tetap ingin mengumpulkan limbah-limbah tersebut karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding limbah-limbah lainnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Andrew untuk kesempatannya. Jadi betul sekali seperti yang tadi disampaikan di pembuka awal ya, bahwa Save the Children di bulan Februari 2023 ini kami merilis laporan riset kami yang berjudul Circular Geniuses yang membahas khusus tentang limbah elektronik dan ekonomi berkelanjutan. Jelas sekali dalam report kami itu memaparkan bahwa ada total potensi limbah elektronik di Kota Makassar mencapai 5.651 ton per tahun. Tadi kalau misalnya ditanya apa saja sih gitu ya yang paling banyak gitu limbah elektroniknya. Karena kami spesifik risetnya di Kota Makassar, ada 3 kecamatan yang memiliki limbah elektronik terbesar, yaitu Kecamatan Makassar, Mamajang, dan juga Mariso. Persentasenya jenis limbah pun beragam, terbanyak meliputi televisi sebesar 100% gitu ya, lalu juga ponsel 99,7%, kipas angin 93,2%, penanak nasi, setrika, kulkas, laptop, AC, seperti itu. Dan masyarakat di Makassar mengelola limbah elektronik ini dengan cara 40%-nya disimpan, 33%-nya dijual, 20%-nya diperbaiki, dan 4%-nya dibuang. Dan hanya 3% yang didaur ulang. Nah, kami juga melalui hasil riset kami ini menyoroti bahwa hasil penelitian kami ini juga memperlihatkan di Kota Makassar tidak hanya pemulung orang dewasa, tetapi setidaknya dari observasi kami itu terdapat 200 lebih pemulung anak-anak berusia antara 6 sampai dengan 17 tahun, bahkan ini udah 6 tahun ya.
berada pada level paling bawah di sistem limbah elektronik, yaitu mengumpulkan limbah tersebut di tempat pembuangan akhir sampah. Tak jarang dari mereka juga itu ikut dalam proses pemilahan yang tidak aman, seperti misalnya membongkar komponen elektroniknya gitu ya, dan di situ ada logam, ada kabel gitu, dengan cara yang tidak aman dengan menggunakan palu, obeng gitu ya. Dan diperparah lagi, mereka tidak dilengkapi peralatan keselamatan yang tepat begitu, sehingga dapat mengekspos diri mereka, baik yang orang dewasa apalagi anak-anak, terhadap bahaya keselamatan dan kesehatan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi bukan saja orang dewasa, namun anak-anak juga dipekerjakan ya oleh orang tuanya untuk mencari limbah elektronik. Mungkin karena alasan himpitan ekonomi juga. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin membahas side effect ya, atau efek samping dari kesehatan dalam mengelola limbah-limbah elektronik ini. Apa saja sebetulnya dampak buruk ketika pemulung terus mengelola atau memungut limbah elektronik ya? Tidak hanya pemulung dewasa, namun juga untuk yang anak-anak. Ya, ya. Jadi memang ancaman terburuknya atau bahaya-bahaya terburuk yang akan dihadapi oleh para pemulung dewasa dan anak-anak ini ada beragam. Pertama, tentang bahaya kesehatan. Limbah elektronik ini kan mengandung bahan kimia berbahaya ya, seperti timbal, merkuri, kadmium, dan juga beberapa ada bahan bakar yang dapat merusak kesehatan anak-anak jika terpapar secara langsung. Nah, anak-anak yang terpapar bahan kimia ini dapat mengalami masalah kesehatan seperti misalnya gangguan sistem saraf, gangguan perkembangan, dan masalah pernapasan bahkan iritasi kulit. Atau kalau misalnya ini bahkan nanti di berikutnya bahaya keamanan yang saya ingin sebutkan adalah meledak gitu ya, karena masih ada bahan-bahan yang mengandung baterai misalnya yang masih terisi dan dapat meledak. Bahkan itu bisa mengancam anak-anak mengalami luka bakar, luka parah, bahkan sampai kematian gitu. Dan tidak hanya anak-anak, tentunya juga orang dewasa. Di sisi lain juga tentunya ini berkaitan dengan bahaya lingkungan, di mana limbah elektronik yang tidak dibuang dengan benar ini dapat mencemari lingkungan. Anak-anak yang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah ini tidak hanya anak-anak yang melakukan pekerjaan pemulung ya, tetapi juga anak-anak yang tinggal di daerah tersebut, di mana banyaknya limbah-limbah elektronik yang terbuang liar seperti itu, yang tidak terkelola dengan baik, maka akan terancam juga dampak lingkungannya seperti air dan tanah yang tercemar begitu. Dan bagi anak-anak yang melakukan pekerjaan memulung sampah, bahkan di level yang paling bawah tadi ya, mereka memulung di TPA, bahayanya double, bahkan triple gitu. Lebih membahayakan dibanding anak-anak yang lain. Karena mereka terekspos setiap hari gitu ya. Seperti misalnya dari hasil riset kami melakukan interview mendalam kepada anak yang melakukan pemulungan sampah ini. Dia bahkan sempat bilang gitu ya, tertusuk dari bahan elektroniknya gitu ya. Bahkan juga dia pernah jatuh dari tumpukan sampah di TPA yang sekitar 3 meter begitu ya kalau diukur gitu ya, jatuh dan itu membahayakan gitu ya, bahkan tulang kakinya bisa sampai patah gitu. Itu beberapa hal yang cukup membahayakan, baik dari faktor limbah elektroniknya sendiri maupun dari setup lokasi tempat di mana anak-anak memulungnya begitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, apakah sebetulnya orang tua juga sudah menyadari akan resiko-risiko ini terhadap anaknya, atau sebetulnya mereka juga sudah memahami dan mengetahui risiko ini, namun karena mindsetnya kembali lagi ke himpitan ekonomi sehingga anaknya juga dipekerjakan karena nilai jual dari limbah elektronik ini cukup menguntungkan untuk mereka, Mbak Dewi. Tapi ditahan dulu Mbak, karena kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Dewi dari Save the Children Indonesia.
Mbak Dewi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Banyak orang tua dari yang pekerjaannya pemulung mempekerjakan anaknya juga untuk memungut limbah elektronik. Nah, limbah elektronik ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi secara jelas begitu ya, bahwa ada banyak sekali side effect-nya, ada banyak sekali dampak buruknya ketika anak-anak terus memungut atau mengelola limbah elektronik ini. Nah, apakah orang tua mereka ini sebetulnya sudah mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi kepada anaknya atau tidak mengetahui? Atau sebetulnya mereka juga sudah mengetahui cuma karena ingin mendapatkan nilai jual yang lebih sehingga ya tetap mempekerjakan anaknya dalam memungut limbah-limbah elektronik, Mbak Dewi? Iya, betul sekali Mas Andrew. Jadi berdasarkan hasil observasi, hasil FGD kami dengan orang tua pemulung dan juga yang memang orang tua meminta anaknya untuk tetap bekerja memulung gitu ya. Memang pada dasarnya faktor utamanya adalah faktor ekonomi gitu, faktor kemiskinan gitu ya. Dan mereka menyampaikan bahwa memang tidak ada opsi pekerjaan yang lain saat ini dengan pendidikan yang bahkan tidak memiliki pendidikan gitu ya. Tidak ada opsi-opsi lain untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih layak begitu. Sehingga mau nggak mau tetap mendorong anaknya untuk ikut memulung gitu ya di TPA gitu. Dan lebih-lebih lagi misalnya tadi ya memulung limbah-limbah elektronik yang juga cukup membahayakan. Nah, untuk itu penting sekali kesadaran orang tua bahwa betul mereka sudah sadar bahwa memulung itu tentu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak gitu ya, dan lebih banyak dampak buruknya daripada dampak positifnya. Tetapi juga penting untuk berbagai pihak mempunyai opsi-opsi lain, terutama untuk keluarga-keluarga yang kelompok rentan ini, keluarga-keluarga dengan ekonomi ke bawah dan yang sudah berhadapan dengan kemiskinan. Jadi penting sekali ada semacam ekosistem yang benar-benar membantu bagaimana pengelolaan limbah elektronik ini menjadi lebih aman, sehingga anak-anak, orang tua ini mereka juga tetap memiliki porsi, tetap memiliki peran dalam pengelolaan limbah elektronik, tetapi lebih aman gitu. Nah, itu yang sedang Save the Children dorong, terutama di Kota Makassar ya, karena kami juga sudah bertemu dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan Wali Kota Makassar, dan sangat disambut baik bahwa harapannya Kota Makassar bisa menjadi kota pertama yang memang benar-benar mengelola limbah elektronik secara aman dan juga memiliki ekonomi berkelanjutan, tentunya untuk membantu para keluarga-keluarga pemulung ini. Dan pastinya anak-anak gitu ya, mereka mendapatkan hak-haknya. Kurang lebih seperti itu, Mas Andrew. Lalu bagaimana upaya dari Save the Children untuk meminimalisir ya atau menekan angka pekerja anak untuk mencari limbah elektronik, karena ini tentu saja side effect-nya berbahaya sekali untuk tumbuh kembang mereka dan masa depan mereka, karena ya anak-anak kan generasi penerus ya dari bangsa kita. Bagaimana pendekatannya juga dari Save the Children ke para pemulung, karena kan pemulung dunianya juga sangat keras ya, harus ada penetrasi yang mulus, yang halus agar mereka juga bisa menerima input-input dari Save the Children, dan Save the Children pun juga harus ada upaya lain selain pendekatan langsung ke para pemulung. Save the Children juga setidaknya juga harus bisa merangkul pemerintah untuk bekerja sama agar juga bisa memberikan solusi, memberikan sebuah lapangan pekerjaan ya di TPA untuk mereka, karena mereka juga seperti yang Mbak Dewi jelaskan tidak ada pilihan. Ya, betul sekali Mas Andrew. Jadi memang ini bukan hal yang baru ya untuk Save the Children bekerja membantu keluarga-keluarga pemulung terutama di Kota Makassar. Karena di 2018 sampai dengan 2020 selama 2 tahun kami juga mendampingi keluarga-keluarga pemulung untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan hak-haknya, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan seperti itu ya. Dan memang tidak spesifik limbah elektronik, baru tahun ini nih kita mau masuk di limbah elektronik. Tetapi secara garis besar kami mempunyai pengalaman bekerja dengan keluarga-keluarga pemulung serta ekosistem di sekitarnya. Nah, dari pembelajaran kami itu bahwa penting sekali untuk
mengaktifkan, membangun ekosistemnya yang ramah anak gitu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita hanya melarang saja kepada orang tuanya meningkatkan kesadaran itu tidak cukup. Harus diberikan opsi-opsi ekonomi berkelanjutan yang lain dan aman gitu. Seperti misalnya dari hasil riset kami menunjukkan bahwa limbah elektronik dan ekonomi berkelanjutan juga menyebutkan bahwa sektor elektronik sirkular atau daur ulang sampah elektronik dapat menciptakan 75.000 pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan di tahun 2030. Di mana 91%-nya berpotensi dikelola oleh perempuan dan berkontribusi pada transisi hijau yang lebih inklusif. Artinya ada harapan dari pengelolaan limbah elektronik ini untuk membangun ekonomi berkelanjutan dan transisi hijau yang lebih inklusif. Nah, ini adalah hal yang kami tawarkan begitu ya. Minggu lalu kami workshop dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan limbah elektronik, termasuk juga pemerintah di Kota Makassar, dan disambut baik, artinya penting sekali untuk mengaktifkan ekosistem ini, mulai dari sektor bisnis, startup gitu ya, yang memang fokus di limbah elektronik ya, NGO, universitas, dan juga pemerintah tentunya, untuk membangun seperti pilot project di Kota Makassar yang tentunya bertujuan untuk memastikan ada dukungan kepada keluarga pemulung ini dengan menjamin kesehatan dan keselamatannya, dan juga meningkatkan tentunya keterampilan hidup. Jadi seperti sekali lagi tadi saya sampaikan, tidak ada opsi karena mereka tidak memiliki keterampilan hidup yang lain. Nah, penting untuk kita memberikan keterampilan-keterampilan tersebut, pendidikan kepada keluarga untuk bangkit dari kemiskinan dan menjamin adanya pekerjaan yang lebih layak untuk mereka. Seperti itu sih, Mas. Baik, kita harapkan proyek dari Save the Children bisa cepat terrealisasi ya. Dan pemerintah juga harus ikut serta nih. Karena peran pemerintah juga sangat penting untuk memberikan ruang bagi para pemulung, sebuah lapangan kerja yang baik sehingga mereka juga bisa beralih ya. Dari pekerjaannya yang memungut limbah elektronik menjadi sebuah pekerjaan yang betul-betul aman, terutama untuk anak-anak mereka ya. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa kita. Terima kasih Mbak Dewi telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Dewi. Sama-sama, terima kasih Mas Andrew dan Dai TV. Salam sehat selalu. Pemirsa, teknik EcoPrint mulai dilirik ratusan perancang busana tanah air. Seperti apa teknik ini? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.